Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akuntansi dasar kembali dengan materi transaksi bisnis. Transaksi bisnis yang ada di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kompetensi dasar untuk hari ini, yang pertama, memahami transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian, mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Tujuan pertemuan kita yang pertama ini adalah yang pertama, mendefinisikan pengertian transaksi bisnis dengan benar dan percaya diri. Menguraikan pengelompokan dalam transaksi bisnis baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan benar dan teliti. Mengidentifikasi transaksi bisnis perusahaan baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan benar dan teliti. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya kita akan melaksanakan diskusi terlebih dahulu. Mari kita diskusi, ayo buka LKPD kalian masing-masing. Setelah tadi kita berdiskusi, maka kita akan mengklarifikasi apa saja sih materi-materi yang tadi kita diskusikan itu. Yang pertama tentang transaksi bisnis. Adalah kegiatan ekonomi dari suatu bisnis yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan bisnis tersebut. Karakteristik transaksi bisnis yang pertama harus mengandung nilai moneter, kemudian mempengaruhi posisi keuangan bisnis. Transaksi itu harus memiliki atau dimiliki oleh sebuah perusahaan, bukan perorangan. Kemudian harus dilakukan oleh orang yang berwenang atau mempunyai pemangku kepentingan dan didukung dengan dokumen sumber atau bukti transaksi. Jenis transaksi bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Transaksi internal yang terjadi dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Biasanya berupa perintah dari satu bagian ke bagian lain maupun perintah atasan kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Contohnya seperti penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung, penggunaan mesin. Transaksi perusahaan yang kedua yaitu eksternal, biasanya berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Berupa pembelian, penjualan, pembayaran, penerimaan, maupun penyelesaian pekerjaan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya seperti pembelian, perlengkapan, pembayaran uang muka, pembayaran sewa gedung, pembelian mesin. Transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang pertama, transaksi penerimaan uang. Kedua, transaksi pengeluaran uang. Ketiga, pembelian kredit. Yang keempat, pembelian tunai. Yang pertama, transaksi penerimaan uang. Transaksi yang dapat digolongkan sebagai penerimaan uang seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran atas piutang, dan penerimaan pendapatan lain-lain. Transaksi penerimaan uang pada perusahaan jasa seperti pembayaran modal awal, pinjaman dari kreditor, pembayaran piutang. Jika perusahaan dagang dan manufaktur seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran atas piutang, setoran modal dari pemilik, ataupun pinjaman dari kreditor. Yang kedua, transaksi pengeluaran uang. Transaksi pengeluaran uang bisa berupa pembelian secara tunai, pembayaran utang atau tagihan, pembayaran sewa. Yang ketiga, pembelian kredit. Pembelian kredit merupakan transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan pembayaran tagihan tidak pada saat penyerahan barang. Pembelian kredit atas barang-barang dilakukan dengan perjanjian mengenai syarat-syarat pembayaran dan syarat-syarat penyerahan barang.
Syarat pembayaran dalam pembelian kredit yang pertama ada N/30 yang artinya harga faktur harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang harus dibayar adalah jumlah terakhir yang tertera dalam faktur. Yang kedua, 2/10 N/30, artinya jika pembeli bisa membayar utang sebelum hari ke-10, maka akan diberikan potongan sebesar 2%, akan tetapi jika lebih dari 10 hari ataupun saat terakhir batas waktu pembayaran utang, maka pembeli harus membayar sebanyak utangnya, artinya tidak mendapatkan potongan. Selanjutnya ada end of month, artinya faktur tersebut harus dilunasi paling lambat akhir bulan pembelian. Lalu ada N/15 end of month, artinya jumlah rupiah dari harga faktur penjualan harus dibayar 15 hari sesudah akhir bulan dibuatkannya faktur. Terakhir ada COD atau cash on delivery, artinya harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima oleh pembeli. Selain syarat pembayaran, lalu juga ada syarat penyerahan barang. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan berskala besar seperti perusahaan dagang dan manufaktur. Adapun syarat penyerahan barang diantaranya ada FOB shipping point dengan FOB destination point. Nah, kedua ini memiliki perbedaan. Dari segi tempat terjadinya penyerahan barang, shipping point ini berada di gudang toko penjual, sedangkan destination point ini berada di gudang toko pembeli. Kemudian yang menanggung biaya pada shipping point itu adalah pembeli, pada destination point itu adalah penjual. Status kepemilikan, jika shipping point itu berarti milik pembeli, destination point itu adalah milik penjual. Jika kita ilustrasikan adalah sebagai berikut gambarnya. Nah, ini bisa terlihat jelas jika shipping point ada yang memegang uang di akhir. Nah, berarti tandanya adalah si pembeli yang menanggung ongkos kirim, sedangkan destination adalah si penjual yang menanggung ongkos kirim. Selanjutnya ada pembelian tunai. Pembelian tunai ini adalah semua bentuk pembelian yang harus dibayar pada saat penyerahan barang. Penjualan kredit artinya adalah perusahaan memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membayar tidak pada saat penyerahan barang. Penjualan tunai artinya kegiatan pertukaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terhadap barang dagang yang dimiliki oleh penjual dan uang yang dimiliki oleh pihak pembeli. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di materi besok. Untuk pertemuan besok kita akan membahas mengenai bukti transaksi. Untuk pertemuan kedua hari ini, mari kita lanjutkan pertemuan dari yang kemarin mengenai transaksi bisnis. Untuk pertemuan hari ini kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengklasifikasi jenis dan bukti transaksi dalam transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelum kita memperdalam materi hari ini, mari kita diskusi kembali. Ayo buka LKPD kalian masing-masing. Setelah kita berdiskusi, maka kita akan lanjutkan untuk penguatan materi hari ini. Setelah tadi kita berdiskusi, maka kita akan mengklarifikasikan materi yang telah disampaikan oleh setiap kelompok tadi. Yang pertama mengenai bukti transaksi adalah sebuah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi yang sering disebut sebagai dokumen sumber yang berbentuk formulir merupakan unsur pokok dalam proses akuntansi.
Bukti transaksi terbagi menjadi dua, ada bukti transaksi internal, kemudian ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Contohnya berupa memo. Bentuk memo seperti ini ya, bentuk memo atau bukti memorial bentuknya seperti ini yang artinya adalah biasanya disebut juga sebagai memorandum, yaitu bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern. Selanjutnya, bukti transaksi eksternal. Artinya, bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Adapun bukti-bukti dari transaksi eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi sendiri itu memiliki arti bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Bentuk transaksi seperti bukti transaksi seperti kwitansi, seperti ini bentuknya. Kemudian ada nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan secara tunai. Bentuk nota kontan seperti yang kalian lihat ini. Ada faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dengan pembayaran secara kredit. Untuk faktur seperti yang kalian lihat di layar. Lalu ada nota kredit. Nota kredit merupakan dokumen transaksi penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual dengan cara kredit atau pengurangan harga faktur karena barang sebagian rusak atau kualitas yang tidak sesuai dengan pesanan. Bentuk nota kredit seperti ini. Lalu ada nota debit. Nota debit merupakan transaksi pengembalian barang yang telah dibeli dengan cara kredit atau pengurangan harga faktur karena barang sebagian rusak atau kualitas yang tidak sesuai pesanan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari bukti transaksi eksternal. Untuk lebih memperjelas atau memperdalam lagi, silakan kalian buka kembali modul ajar mengenai transaksi bisnis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sekian untuk penjelasan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.